Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Waalaikumsalam, sore Sus. Benarkah ini dengan Ibu Pravin? Iya Sus, benar dengan diri saya sendiri. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Pravinita, mahasiswa Unimu S1 Perawatan. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu bersama saya di wawancara kali ini. Sama-sama Sus. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya ada tugas dari kampus Ibu untuk mengambil data tentang pengaruh gadget terhadap speech delay pada anak balita. Semua informasi yang Ibu berikan akan kami jaga kerahasiaannya dan digunakan untuk tujuan penelitian. Untuk durasinya kurang lebih sekitar 10 menit, apakah Ibu bersedia? Iya Sus, saya bersedia. Baik Ibu. Mohon maaf Ibu, bisa disebutkan anaknya cewek atau cowok Ibu? Anak saya cewek Sus, namanya Mawar. Oke. Anak Ibu saat ini usia berapa tahun ya Bu? Usia anak saya sekarang berusia 4 tahun 2 bulan. Baik. Ibu bisa ceritakan bagaimana awal adik Mawar berinteraksi dengan gadget di rumah? Awalnya hanya melihat saya atau ayahnya bermain ponsel. Lama-kelamaan dia juga ingin ikut bermain ponsel juga. Baik, kalau boleh tahu sejak usia berapa itu Bu dia sudah mulai mengenal dengan gadget? Kalau Mawar sepertinya sudah mulai tertarik dengan gadget sekitar usia 2 tahun Sus. Untuk jenis gadgetnya apa saja yang bisa digunakan oleh adiknya Ibu? Biasanya dia menonton video di YouTube Kids atau bermain game di tablet Sus. Biasanya berapa lama ya menghabiskan waktu untuk main gadget itu dalam sehari Ibu? Kalau waktu terus terang kadang tidak menentu Sus. Tapi mungkin rata-rata bisa sampai 1-2 jam sehari. Bahkan lebih kalau lagi rewel atau saya sedang sibuk biasanya lebih dari 1-2 jam. Apakah ada aturan tertentu di rumah terkait penggunaan gadget untuk adik, misalnya batasan waktu atau konten yang boleh diakses apa aja? Sebenarnya ada niatan untuk membatasi Sus, tapi terus terang seringkali tidak konsisten karena kalau dia udah ngerengek, minta main sulit untuk menolaknya. Apalagi kalau saya sedang banyak pekerjaan rumah, gadget bisa jadi solusi supaya dia bisa tenang. Untuk konten saya berusaha mengawasi tapi kadang juga kecolongan. Oke, baik, terima kasih Bu. Sekarang kita beralih ke perkembangan bicara adik Mawar ya Bu. Ya Sus. Bagaimana Ibu melihat perkembangan bicaranya dibandingkan dengan anak seusianya? Nah ini yang menjadi kekhawatiran saya Sus. Dibanding dengan teman-temannya atau keponakan saya yang seumurannya di Mawar, ini bicaranya seperti kurang lancar. Kosakatanya yang dia gunakan juga seperti lebih sedikit. Maksudnya itu gimana ya Bu? Jadi kadang dia itu lebih sering menunjuk atau menarik tangan saya kalau mau sesuatu daripada ngomong ke saya. Apakah Ibu ingat kapan Ibu mulai menyadari adanya keterlambatan dalam perkembangan bicaranya adik Mawar? Iya Sus, ada saat dia berusia sekitar 3 tahun. Baik Ibu, jadi perasaan Ibu saat itu bagaimana ya? Dulu saya pikir itu wajar kalau masih anak-anak balita bicaranya agak lambat. Tapi semakin kesini saya jadi khawatir karena perkembangannya seperti tidak terlalu signifikan. Apakah Mawar sudah pernah diperiksa ke dokter atau terapis terkait perkembangan bicaranya Bu? Belum sempat Sus, saya baru berencana untuk memeriksanya. Awalnya saya pikir akan membaik dengan sendirinya, tapi setelah melihat perkembangannya saya jadi makin khawatir. Oh gitu. Menurut pengamatan Ibu, apakah ada keterkaitan antara kebiasaan adik Mawar menggunakan gadget dengan perkembangan bicaranya? Saya jadi berpikir seperti itu Sus. Soalnya kalau dia sedang asik dengan gadgetnya, dia jadi seperti tidak peduli dengan sekitarnya. Jarang sekali diajak bicara juga, tidak terlalu merespon. Jadi saya perhatikan juga setelah bermain gadget, jadi dia lebih pasif dan kurang inisiatif untuk berbicara atau bermain dengan saya atau ayahnya. Apakah Ibu pernah mencoba mengurangi waktu penggunaan gadget dan menggantinya dengan aktivitas lain seperti membaca buku, bermain peran, atau mengajak bicara? Bagaimana hasilnya Bu?
pernah sus, kalau saya sedang tidak terlalu sibuk, saya usahakan untuk mengajaknya bermain atau membacakan buku. Saya perhatikan kalau diajak berinteraksi langsung seperti itu, dia jadi lebih banyak mengeluarkan suara atau mencoba menirukan kata-kata yang saya ucapkan. Tapi memang tidak mudah untuk konsisten, apalagi kalau dia sudah terbiasa dengan gadget. Baik Ibu, mungkin cukup ini saja wawancara kali ini. Terima kasih banyak Ibu Lavin atas waktu dan informasi yang sangat berharga ini. Apakah ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan Ibu? Terima kasih kembali sus. Saya berharap wawancara ini bisa memberikan manfaat. Saya juga ingin tahu langkah-langkah apa yang sebaiknya saya lakukan selanjutnya untuk membantu perkembangan bicara anak saya. Baik Ibu, berdasarkan apa yang Ibu ceritakan, langkah yang baik adalah berkonsultasi dengan dokter anak atau terapis bicara untuk mendapatkan evaluasi yang lebih komprehensif dan penanganan yang tepat. Selain itu, penting untuk membatasi waktu penggunaan gadget dan menggantinya dengan aktivitas lain yang melibatkan komunikasi dua arah. Kami juga akan memberikan informasi lebih lanjut terkait stimulasi perkembangan bicara pada anak Ibu. Baik sus, terima kasih banyak atas sarannya. Sama-sama Ibu, semoga Dik Mawar bisa segera berkembang dengan baik ya. Amin. Kami akan menghubungi Ibu kembali jika ada informasi lebih lanjut yang dibutuhkan. Baik sus. Baik, saya permisi dulu ya Bu. Selamat sore. Selamat sore sus, terima kasih.